Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Ketemu lagi di channel pembelajaran Mirwan Official. Sebelum kita belajar bersama, saya ingatkan yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Dan bantu share serta like jika channel ini bermanfaat buat adik-adik semua. Untuk kesempatan ini, saya akan membahas materi IPA kelas 7 semester 1, yaitu Bab 1, Objek IPA dan Pengamatannya. Yang pertama, kita harus mengerti apa sebenarnya itu IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Untuk mempelajari konsep-konsep IPA lebih mendalam, kita harus melakukan penelitian. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian disebut metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, melakukan observasi awal. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. Yang kedua, merumuskan masalah, yaitu kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis adalah membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil dari permasalahan yang diangkat. Yang keempat adalah melakukan eksperimen. Eksperimen adalah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Yang kelima, melakukan analisis hasil. Analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Proses penyelidikan IPA. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang kita selidiki. 2. Membuat inferensi. Artinya, merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Lanjut, objek IPA. Objek IPA dapat berupa benda berukuran sangat kecil atau mikroskopis, misalnya bakteri, virus, dan atom, atau benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, dan tata surya. Yang berikutnya adalah bagian-bagian IPA. Yang pertama, fisika. Yang kedua, kimia. Yang ketiga, biologi. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Pengukuran IPA. Pengukuran dapat diartikan sebagai mengukur suatu besaran dari objek atau benda. Mengukur adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran.
Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu, terdiri atas 7 besaran. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, luas adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Kecepatan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Ini merupakan contoh-contoh besaran pokoknya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Yang ini besaran turunan. Contohnya volume, kuat arus, intensitas cahaya, tegangan listrik, dan tekanan. Yang berikutnya adalah alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Contohnya mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Yang selanjutnya adalah alat ukur massa. Ada neraca Wallace 3 lengan, neraca digital, neraca analitis 2 lengan, dan terakhir neraca pasar. Yang ketiga, alat ukur waktu. Contohnya arloji, stopwatch, dan jam matahari. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh besaran turunan, yaitu laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan itu merupakan turunan dari besaran pokok panjang dan waktu. Jadi disederhanakan seperti ini, laju pertumbuhan sama dengan tinggi akhir dikurang tinggi awal baru dibagi selang waktu. Jadi ada contoh soalnya seperti ini. Tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Cara penyelesaiannya, laju pertumbuhan sama dengan 4 dikurang 2 cm dibagi 2 minggu. Jadi sama dengan 1 cm per minggunya. Yang selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Jadi disederhanakan seperti ini. Konsentrasi larutan sama dengan massa saat terlarut dibagi volume pelarut. Contohnya, Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air atau pelarutnya. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Jadi cara penyelesaiannya, konsentrasi larutan sama dengan 5 gram dibagi 250 ml sama dengan 0,02 gram per mililiter. Demikian yang sempat saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk adik-adik semua dan mudah dipahami. Sekian, sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.